Rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian dan penyusunan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Pengertian daftar pustaka atau disebut juga bibliografi merupakan suatu daftar yang rinci dan sistematis dari semua karya ilmiah yang dipakai oleh periset dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Suatu daftar pustaka dapat berisi dari berbagai sumber bacaan, yaitu seperti jurnal, buletin, majalah, surat kabar, terbitan berkala, hasil riset, dan ensiklopedia. Daftar pustaka juga berkaitan erat dengan sitasi atau kutipan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah. Kutipan merupakan suatu kalimat atau paragraf yang berasal dari ide atau tulisan orang lain. Terdapat berbagai macam gaya yang bisa digunakan untuk menuliskan sumber kutipan. Di Indonesia, gaya penulisan yang paling banyak digunakan secara umum yaitu Apasic Edition Style. Kepanjangan dari APA yaitu American Psychological Association. Dan itu, sumber kutipan ringkas dalam karya tulis ilmiah menurut gaya Apasic Edition Style sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber kutipan dituliskan dalam tanda kurung di akhir kalimat sebelum tanda titik. Yang kedua, penulisan sumber kutipan menggunakan format nama belakang tahun penulisan. Yang ketiga yaitu jika pengutipan dilakukan secara langsung tanpa mengubah susunan kalimat, maka wajib ditambahkan nomor halaman dengan format nama belakang, tahun, dan halaman. Yang terakhir yaitu jika dalam tulisan tersebut tidak memiliki halaman, maka dapat dituliskan paragrafnya yang keberapa, sehingga formatnya menjadi nama belakang, tahun, paragraf, ke. Daftar pustaka merupakan daftar buku, majalah, maupun artikel yang digunakan dalam acuan pengumpulan data, analisis atau pembahasan, atau penyusunan karya tulis ilmiah. Sedangkan penyusunan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah yaitu yang pertama, penulisan nama penulis yang terdiri dari dua kata atau lebih, dimulai dengan nama belakang, diikuti dengan nama pertama, dan dipisahkan dengan koma. Yang kedua yaitu, nama penulis dituliskan selengkap-lengkapnya tanpa gelar kesarjanaan. Yang ketiga, jika jumlah penulis ada 2 orang, nama penulis pertama dituliskan dengan poin 1. Yang keempat yaitu, jika jumlah penulis ada dua orang nama, penulis yang pertama dituliskan seperti poin yang ke-1. Yang kelima, jika nama yang diacu pada pustaka merupakan nama editor, maka penulisannya ditambahkan singkatan di belakang nama. Yang keenam, jika jumlah penulis ada 3 orang atau lebih, penulis pertama dituliskan seperti poin yang ke-1. Yang ketujuh, untuk pustaka yang dituliskan oleh penulis yang sama di tahun yang sama, pada tahun terbit ditambahkan abjad di belakang tanpa diberi jarak. Yang kedelapan, untuk pustaka yang dituliskan oleh penulis yang sama di tahun yang berbeda, penulisan daftar pustaka diurutkan dari urutan pustaka yang paling lama hingga yang terbaru. Yang kesembilan yaitu, judul buku dituliskan dengan diberi garis bawah atau ditulis miring. Yang terakhir, yang ke-10, jika penulisan pustaka melebihi 1 baris, maka baris yang kedua dan seterusnya diberi indensi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya yaitu tujuan dan fungsi dalam penyusunan daftar pustaka. Di sini saya mengutip tujuan dan fungsi daftar pustaka dari UNESCO of Library of Congress dalam laporan survei mereka pada tahun 1950. Nah, tujuannya sebagai berikut, bisa dipelajari, bisa dibaca. Dan saya sedikit menambahkan tujuan utama dalam penyusunan daftar pustaka, yakni untuk memberikan penghargaan kepada penulis atas karyanya yang tentu kita cantumkan ke dalam penelitian kita. Daftar pustaka sendiri yaitu suatu sumber yang dirujuk untuk menulis pada makalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Kita harus menyantumkan daftar pustaka.
Nah, selanjutnya itu fungsi penyusunan daftar pustaka. Adapun beberapa fungsi penyusunannya, yakni bagi pembaca yang ingin melangkah lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung kita mencarinya dari buku atau yang telah ditambahkan. Fungsinya itu bisa menjadi referensi orang lain agar kita dalam mencari materi dalam karya tulis bisa langsung menambahkan daftar pustaka tersebut. Yang kedua, penulis akan dipandang lebih profesional ketika dicantumkan daftar pustaka. Jadi seorang penulis dalam suatu karangan karyanya itu akan lebih dipandang lebih profesional kepada orang lain karena namanya ditulis dan dicantumkan ke dalam daftar pustaka. Selain itu, kita juga bisa menghargai seorang penulis itu karena karyanya sudah kita cantumkan ke dalam penelitian kita, ke dalam makalah, jurnal ataupun yang lainnya. Jadi kita bukan asal jiplak, kita juga harus ada referensinya ini dari mana gitu, karena kita juga memberitahu pembaca bahwa yang kita tulis atau yang kita kutip itu juga mengutip dari pemikiran orang lain dan tidak dari pemikiran kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita wajib mencantumkan daftar pustaka atau yang disebut dengan footnote dulu, itu pengarangnya siapa, terus baru kita cantumkan ke daftar pustaka agar orang lain tahu kita mengutip bacaan atau materi atau karangan itu dari siapa. Dan penulis yang mengarang itu pasti akan lebih dapat penghargaan dari orang lain jika kita juga mencantumkan namanya ke dalam daftar pustaka, ke dalam penelitian kita. Selanjutnya, penyusunan tabel. Dalam pembuatan tabel, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tabel dalam bagian isi karya ilmiah berisi ringkasan data-data penelitian yang penting. Data lengkapnya dapat disajikan pada lampiran. Yang kedua, tabel disajikan di tengah, simetris atau sejajar dengan batas tepi kiri dan kanan pengetikan. Yang ketiga, kolom-kolom disusun rapi sehingga mudah dibaca. Yang keempat, jarak antara baris dan tabel adalah 1 spasi. Yang kelima, garis tabel tidak melampaui batas tepi kertas. Yang keenam, kolom tabel diletakkan sejajar dengan panjang kertas. Tabel boleh diletakkan di tengah halaman di antara baris-baris teks. Dalam hal ini, jarak antara tabel dan kalimat di bawahnya adalah 2 spasi. Yang ke-8, di atas garis batas tabel dituliskan nomor dan judul tabel. Yang ke-9, tabel yang memerlukan kertas yang lebih besar dari halaman naskah dapat diizinkan. Yang terakhir, di bawah tabel tersebut harus dicantumkan sumbernya dengan ukuran font 10 dengan spasi tunggal. Di sini saya mempunyai contoh tabel tertulis tabel 4.1 sampel guru multimedia. Tabel 4.1 ini merupakan nomor tabel, sedangkan guru multimedia merupakan judul tabel. Maksud dari tabel 4.1 ini, angka 4 menunjukkan urutan bab tabel tersebut diletakkan, sedangkan angka 1 ini merupakan urutan tabel tersebut. Tabel disusun, ditulis secara rapi agar memudahkan pembaca dalam memahami tabel tersebut. Jika tabel terpotong menjadi 2 halaman, maka judul tabel diberi tambahan kata lanjutan spasi sampel guru multimedia. Jika tabel bukan berasal dari pemikiran sendiri, akan tapi mengambil dari referensi lain, maka referensi tersebut dicantumkan dalam sumber
di bawah tabel. Ditulis dengan font 10 spasi tunggal. Berikutnya adalah penyusunan gambar. Nah, dalam menyusun gambar di dalam karya ilmiah perlu memperhatikan beberapa hal, yang mana hal tersebut adalah kriteria atau syarat dalam penyusunannya. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah gambar tidak boleh dipenggal dan harus utuh satu halaman, tidak boleh terpenggal atau terbagi atau terpisah dalam 2 halaman sekaligus. Kemudian, letak gambar harus diatur simetris dan juga jelas. Judul dan keterangan gambar ditempatkan satu spasi di bagian bawah gambar, jadi tidak boleh diletakkan di atas gambar, dan juga diketik tidak boleh melampaui dari batas kiri kanan gambar yang disajikan. Keterangan gambar dapat pula ditulis pada tempat-tempat yang kosong di dalam gambar atau bisa pula di bagian bawah gambar. Nah, keterangan gambar jangan sampai ditulis pada halaman lain, melainkan berada satu halaman dengan gambar. Kemudian, semua keterangan ditulis dengan huruf kecil, kecuali awal kata, awal keterangan kata, nama yang ditulis dengan huruf besar. Kemudian gambar yang dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas gambar tersebut diletakkan di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan kertas. Selanjutnya, ukuran gambar, lebar dan tingginya diusahakan sewajarnya, proporsional. Jadi, tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu kurus atau gemuk. Kemudian, skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan interpolasi dan ekstrapolasi. Sumber pustaka gambar juga perlu dicantumkan, ditulis pada pojok kanan bawah gambar, spasi 1 dan ukuran 10. Dan yang terakhir, penomoran gambar dinyatakan dengan angka Arab. Contohnya adalah gambar 2.1, gambar 2.2, gambar 3.1, gambar 3.2, dan seterusnya. Nah, gambar yang merupakan kelompok bisa ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Berikut adalah contoh grafik yang bisa dipakai dalam karya ilmiah. Di sini terdapat gambar grafik yang disertakan keterangan di dalam gambar, dan juga ada sumber pustaka dari gambar tersebut yang mana diletakkan pada bagian kiri bawah dan keterangan gambar di bagian bawah gambar. Untuk teman-teman semua, terima kasih atas partisipasi kalian. Terima kasih telah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kalian dapat memahami penjelasan materi yang kami sampaikan. Tetap semangat dan ingat pesan ibu, jaga jarak, pakai masker, dan hindari kerumunan. Dari kami, terima kasih banyak dan maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.